Bab 7. Andrea melihat kembali foto-foto yang diambil ketika ia menikah. Andrea menggeram kesal. Bagaimana bisa ini dianggap pernikahan ketika ia menikah dengan tidak sadarkan diri? Sean, pria itu benar-benar psycho berwajah tampan. Andrea akui kalau Sean benar-benar tampan, bahkan melebihi Samuel calon suaminya. Andrea menggelengkan kepalanya. Bagaimana ia bisa memuji Sean sekarang? Pernikahan kalian tidak sah, Dea. Kau tenang saja, kau bisa kabur dari sini, ujar Andrea menenangkan dirinya. Andrea meletakkan kamera di atas tempat tidur. Andrea berhenti menangis karena ia akan membuatnya kehabisan tenaga. Malam ini, biarlah ia menginap dan mengikuti permainan Sean. Namun besoknya, ia akan melarikan diri dan melanjutkan pernikahannya dengan Samuel. Andrea berjalan menuju kamar mandi. Ia harus mandi sekarang. Mata Andrea bengkak ketika ingin meminjam baju Sean. Ada banyak pakaian wanita di dalam lemari besar Sean. Bahkan ada pakaian dalam dan semua itu pas untuk Andrea. Andrea memperhatikan sekelilingnya dan benar saja, banyak tas, sepatu, jam tangan tersusun rapi di dalam kamar, tepatnya di sebelah barang-barang milik Sean. Andrea menggelengkan kepalanya. Ternyata Sean benar-benar sangat fanatik dengan dirinya. Tapi kenapa Sean begitu pada dirinya? Kalau dipikir-pikir lagi, Andrea bahkan bukanlah artis atau orang terkenal. Lalu mengapa? Andrea mengambil salah satu pakaian yang ia inginkan, lalu meletakkannya di atas kasur. Andrea masuk ke dalam kamar mandi, sepertinya ia harus mandi sekarang dan menjernihkan pikirannya. Setelah mandi, Andrea mengganti pakaiannya, lalu menatap dirinya di depan cermin. Wajahnya kacau, apalagi matanya yang bengkak, serta hidungnya yang merah karena menangis tadi. Sudah selesai, tanya Sean di ambang pintu, membuat Andrea terkejut karena suara Sean. Sejak kapan kau di sana? Tanya Andrea sambil menatap tajam ke arah Sean. Sejak 5, tepatnya setelah kau keluar dari kamar mandi. Jawab Sean santai, membuat Andrea membelakkan matanya lalu menutupi dirinya dengan kedua tangannya. Jangan berlebihan begitu. Aku sudah sering melihatmu begitu, ujar Sean, dan lagi-lagi membuat Andrea memejamkan kedua matanya menahan kesal. Aku tunggu di bawah, ujar Sean menutup pintu kamar. Sean, sialan, teriak Andrea mengumpat Sean. Sean yang masih di depan pintu mendengar umpatan Andrea. Sean tersenyum lalu turun ke bawah. Andrea mengacak rambutnya frustasi. Bisakah Sean mengatakan bahwa pria itu tidak melihat sama sekali? Itu akan membuat Andrea sedikit lega, tapi pria itu benar-benar membuatnya malu, kesal, marah bertambah satu. Andrea baru saja melupakan jika Sean adalah penguntit yang mengikuti setiap gerak-geriknya, bahkan ketika ia sedang mandi sekalipun. Andrea bisa gila sekarang. Bagaimana bisa Sean mengenal dan menjadi penguntitnya? Ya Tuhan, sekarang Andrea merasa tidak mempunyai privasi lagi, dan itu semua karena Sean. Andrea duduk di sisi ranjang. Ia benar-benar frustasi sekarang. Sean benar-benar gila, dan Andrea tidak bisa berbuat apa-apa. Andrea menarik nafasnya dalam-dalam, lalu berdiri. Ia harus keluar dan turun ke meja makan. Tepat di depan pintu, Andrea menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau turun, tapi perutnya berkata lain. Sekarang Andrea begitu lapar. Andrea tidak mungkin tidak makan. Andrea mungkin tidak pintar, tapi rencananya untuk kabur membutuhkan asupan agar rencananya berhasil. Sekali lagi, Andrea menarik nafas dalam-dalam, mencoba menyampingkan egonya. Andrea membuka pintu dan turun ke bawah. Tepat di depan pintu, Andrea sampai di meja makan. Ada banyak sekali orang di meja makan. Andrea mengira hanya ada Sean yang akan menunggunya, tapi ada banyak orang yang sama sekali tidak Andrea kenali. Satu-satunya yang Andrea kenal adalah penguntitnya, Sean. Kenalkan, ini Andrea istriku, ujar Sean memperkenalkan Andrea, membuat orang di meja makan menganggukkan kepalanya. Aku Dave, sahabat rekan bisnis Sean, ujar Dave mengenalkan diri, membuat Andrea menganggukkan kepalanya. Lin, adik Kak Sean, selamat datang kakak ipar, ujar Lin mengenalkan diri. Andrea menatap satu orang lagi, seorang wanita kira-kira usianya yang hanya melihat makanannya di depannya dengan tatapan datar. Hanya wanita itu yang tidak menyadari keberadaannya sekarang. Andrea mulai menerka-nerka sekarang. Siapa wanita itu? Apa dia salah satu wanita Sean? Jika iya, itulah sebabnya wanita itu mengabaikan keberadaannya. Dia tunangan Dave, namanya Rachel. Jadi jangan mencoba memikirkan apapun di otakmu itu.
ujar Sean membuat Andrea tersadar. Ternyata Andrea salah mengira, tapi bagaimana bisa Sean membaca pikirannya? Ah, sudahlah, Dea, sekarang dipikirkan lagi. Kau seharusnya tahu isi otakmu itu sangat terawang sehingga Sean bisa melihatnya dengan jelas. Di sela suapannya, Andrea kembali berpikir, wanita itu adalah tunangan sahabatnya Sean. Lalu kenapa sepertinya wanita itu ada di sini namun rohnya tidak tahu di mana? Apa jangan-jangan wanita bernama Rahel ini adalah sama seperti dirinya, dipaksa untuk bertunangan dengan Dev? Jika benar, berarti Sean dan Dev memang mempunyai kesamaan, jadi wajar saja mereka bersahabat. Dan Andrea juga menyadari satu hal, sebuah kenyataan bahwa Lynn adik Sean menyukai Dev, tapi dia sudah mempunyai tunangan. Sebenarnya ada apa dengan keluarga ini? Lynn menyukai Dev mencintai Rahel, namun Rahel sepertinya mencintai orang lain. Benar-benar rumit. Andrea mengangkat kedua bahunya. Ia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di sini. Tapi Dev dan Lynn bisa saja bersama karena Sean adalah kakak dari Lynn dan Dev adalah sahabat Sean. Jadi, mudah saja bagi Lynn untuk meminta kakaknya melakukannya untuk Lynn. Tapi kenapa Lynn diam saja dan tidak meminta bantuan pada kakaknya? Andrea kembali menggelengkan kepalanya. Stop memikirkannya, Dea. Makan sayur juga, ujar Sean membuat Andrea menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka makan sayur, jawab Andrea malas dan memberikan sayurnya pada Sean. Aku tahu, makanya aku memberimu sayur, ujar Sean lagi memberikan sayur pada Andrea. Aku tidak mau, jawab Andrea menggelengkan kepalanya. Makan, tekan Sean membuat Andrea cemberut lalu makan sayur itu dengan perlahan. Andrea membelakkan matanya. Aku tidak mau, kenapa aku harus menurutimu, ujar Andrea ketika sadar ia begitu patuh pada Sean. Sean hanya bisa menghela napas lalu mengambil kembali sayur di piring Andrea. Sean dari tadi sangat menyadari kalau Andrea sedang berpikir tentang orang-orang di meja makan. Makanlah apa yang kau suka, ujar Sean kemudian membuat Andrea menganggukkan kepalanya. Tanpa Sean suruh pun, Andrea akan memakan makanan yang ia sukai. Jangan lupa subscribe, like, and comment. To be continue.